kantor Berkah MTR dan KSP. Kami di Ostu Cafe ya, lokasi di Stadion. Alhamdulillah ketemu dengan sahabat-sahabat warga MTR ini ya. Sini ada Kang Wiji ya, belajar tentang ya. Alhamdulillah bergabung dengan MTR ya. Ada lagi Ustadz Sigit, beliau dari Wonogiri ya. Ada juga nanti kita ngobrol tentang bisnisnya pertama ya, dengan beliau Akbar ya. Beliau tinggal di Solo dan kebetulan punya bisnis mushaf. Hari ini dari yang luar biasa warga MTR, karena di waktu ini tadi ada pembelajaran yang cukup menarik, cukup hebat tentang bagaimana mengatur rumah. Hari ini saya akan mewawancarai sahabat-sahabat MTR yang sangat beruntung sekali beliau ketemu dengan MTR. Gitu. Mengapa penting sih bergabung dengan MTR? Apa yang membuat mereka mendapatkan bibit setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba? Ya, kita mulai dengan Kang Wiji. Ini kita ke Kang Wiji dulu ya. Kang Wiji, saya ada pertanyaan. Ya, ada beberapa hal yang mau kita tanyakan ke Kang Wiji ya. Seberapa penting sih sahabat-sahabat ini bergabung dengan masyarakat tanpa riba? Apa yang membuat big win setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba? Apakah utangnya lunas? Atau mungkin kalau belum ketemu dengan MTR, apa yang terjadi dengan utang? Silakan kami. Terima kasih Ustaz Abdul. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, atas pertanyaan yang diberikan pada saya juga tadi. Bahwasanya waktu saya kenal dengan MTR itu apa yang ada di diri saya itu dengan MTR itu membuat semangat lagi. Sangat jelas saya akui bahwasanya sewaktu sebelum MTR saya ketahui, saya juga paham dengan riba, apa namanya utang itu, tapi dengan MTR itu lebih mantap lagi dan membikinkan diri pribadi saya lebih istiqomah untuk menghindari apa namanya utang dan riba itu. Big win apa yang kira-kira dapat kalau nggak ketemu MTR itu, teman-teman yang masih punya utang, apa yang terjadi biasanya? Rugi besar atau sangat rugi atau gimana? Tinggal nunggu waktu untuk menikmati kerugian itu. Artinya apa yang kita peroleh akan sia-sia. Hancur ya? Hancur. Dan tidak ada hasilnya sama sekali. Iya, gitu. Oke, lanjut ke Ustadz Sigit. Ini Ustadz Sigit, beliau seorang PNS dan beliau juga seorang pengusaha juga ya, yang asalnya dari Wonogiri ya. Ada beberapa lini bisnis juga beliau ternyata, padahal PNS loh. Tetapi setelah tahu utangnya luar biasa. Nah, saya ingin tahu cerita dari Ustadz Sigit ya, bahwasanya seberapa penting sih ya, dan penyesalan apa kalau orang itu nggak ketemu MTR gitu, sampai tadi membuat tag ya atau kata ya, yang kata-katanya entah andai saya tidak ketemu dengan MTR, entah jadi apa jumlah utang saya sekarang. Itu yang dilakukan yang disampaikan oleh Ustadz Sigit. Coba Ustadz Sigit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sigit Rahmati, saya seorang PNS. Saya juga seorang pengusaha riba dan juga mantan pengusaha riba. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya pengalaman saya masuk MTR tahun yang lalu, awal 2019. Ceritanya sangat panjang. Ini adalah merupakan qadar Allah yang selama ini yang mungkin saya cari-cari. Orang boleh mungkin selama ini orang itu hanya mengejar ibadah dan ibadah. Namun ada satu sisi yang terlupakan selama ini, itu adalah masalah muamalah. Apa gunanya orang beribadah, ibadah sangat luar biasa mungkin, sholat sunnahnya luar biasa, puasanya luar biasa, namun muamalahnya tidak pernah diperhatikan. Dan disinilah ketika saya bertemu dengan MTR, ternyata kami tidak diajarkan hanya masalah ibadah, tapi justru kami juga diajarkan dengan yang namanya muamalah. Sehingga apa?
Selama ini orang berbicara mendengarkan masalah Islam yang kafah yang mana kalau masalah muamalah tidak pernah kita bicarakan sama sekali. Ya. Maka alhamdulillah kami diperlukan dengan MTR di sini. Maka apa? Muamalah saya sudah bisa kita perbaiki sehingga hal-hal yang dulu berkait dengan sesuatu yang haram, alhamdulillah sudah mulai kita tinggalkan semuanya. Artinya begini, pemirsa sekalian, dulu memang saya pelaku riba. Janji Allah itu betul. Yang haqqullahu riba, Allah akan menghancurkan yang namanya riba. Ternyata betul saudara-saudara sekalian. Jadi dulu ketika saya masih menjalankan usaha di usaha riba ini sudah banyak yang mengatakan, hei kamu itu usaha kamu adalah haram, usaha kamu itu tidak benar. Tapi dengan kesombongan saya tidak bisa menerima itu semuanya. Justru saya dengan lantangnya menolak nasihat itu semuanya. Namun ternyata kata Allah menasihati saya dengan halusnya, dan saya berterima kasih sekali. Allah menghancurkan diri saya, berarti Allah masih sayang dengan saya, berarti saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bangkit kembali memperbaiki pola hidup saya dulunya. Dan tentunya saudara sekalian yang berbahagia dan yang dijaga oleh Allah SWT, lewat YouTube ini saya mengajak saudara-saudara kalian, mari tinggalkan riba. Mari kita perbaiki muamalah kita. Selama ini kita hanya memperbaiki ibadah kita, tapi kita lupa dan lalai terhadap muamalah yang selama ini itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka saya beruntung sekali bisa masuk di MTR ini, yang tadinya saya itu pengejar riba, dan juga saya itu bangga manakala saya itu mendapatkan hutang dari perbankan. Namun alhamdulillah sekarang sudah luntur semuanya, sudah rontok semuanya. Ternyata saya disadarkan di tempat ini, saya disadarkan di kumpulan ini, yaitu di kalangan masyarakat tanpa riba. Maka saya mengajak rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, mari kita perbaiki muamalah kita dengan bergabung di masyarakat tanpa riba. Insya Allah hidup kita akan lebih berkah, hidup kita akan lebih bermanfaat, dan kita akan mampu memperoleh apa yang kita harapkan menjadi seorang yang Islam yang kafah. Amin. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Sigit. Terkait dengan tadi, andai kata nggak ketemu sama MTR, kira-kira seperti apa utangnya? Tambah turun, tambah selesai, atau tambah meledak? Yang jelas kalau saya seandainya tidak berkumpul dengan MTR, apa yang saya alami selama ini, bahwa dengan adanya riba di dalam diri saya, itu berpengaruh dalam kehidupan keluarga saya, berpengaruh dalam ekonomi saya yang sudah semakin sulit sekarang. Yang ketiga, hutang saya pasti akan semakin bertambah. Karena apa? Saya selalu dikejar untuk apa? Membayar angsuran hutang itu dengan cari pinjaman yang lain. Tentunya kalau ini berjalan terus, maka tentunya hutang saya akan semakin menumpuk. Yang jelas hutang saya akan menumpuk, keluarga tidak ada harmonisnya, dan bahkan mungkin bisa terjadi hancurnya rumah tangga saya. Dan alhamdulillah dengan bertemunya MTR ini, sekarang yang dulunya itu mungkin saya tidak pernah, mungkin bisa saya rasakan tidak pernah bahagia dalam keluarga saya, karena terjadi percekcokan pertengkaran hampir setiap hari. Namun alhamdulillah dengan setelah saya berhenti dari riba, masuk MTR, keluarga saya menjadi harmonis. Masya Allah. Sudah pasti. Luar biasa ya. Jadi pesan beliau, tinggalkan hutang riba. Beliau salah satu pelaku riba dan punya lembaga ribawi. Ya. Nah, silakan bisa belajar yang punya koperasi, yang punya BMT. Insya Allah beliau punya pengalaman khusus. Karena masih di luar sana banyak sekali sahabat-sahabat yang masih mencari pembenaran. Ya. Tapi mereka sebetulnya secara hati kecil mereka menolak sebetulnya. Ya, bahwasanya apa yang dikatakan Allah, yang disampaikan Allah itu benar. Sekarang kita lanjut kepada Pak Akbar ya. Pak Akbar ini beliau dari Solo. Beliau punya usaha mushaf. Beliau juga terjebak oleh yang namanya riba. Jadi rata-rata di sini terjebak ya, bukan karena kepingin utang, tentunya tidak. Ya, silakan Pak Akbar. Jadi saya mulai usaha itu tahun 2019. Ya
atau 2000 saya mulai berkenalan dengan bank. Saya pikir yang bank syariah itu benar, tapi ternyata setelah berjalan itu sekitar tahun 2009, tahun lalu bulan Oktober, saya baru mengetahui kalau bank syariah itu ada produk-produknya tidak dibolehkan. Jadi saya itu baru tahu dan merasa malu bahwa saya itu pada tahun sekitar 2009 kan, itu malah dinobatkan jadi perusahaan nomor 1 di Indonesia oleh sebuah bank syariah yang terbesar di Indonesia. Jadi saya itu ya benar-benar mengalami berhubungan dengan bank, dan saya juga ada majelis-majelis taklim. Hanya ustadz ini saya lihat juga mereka nggak punya pengetahuannya mengenai riba itu sejauh. Nah ini dengan MTR ini kita ketemu masyarakat di mana orang-orang itu mempunyai pengetahuan bagaimana untuk bisa melepaskan diri dari riba itu. Karena ustadz itu tahunya udah stop, riba itu nggak boleh. Ustadz itu belum pernah mempunyai utang, dan apalagi bagaimana nanti melepaskannya. Nah, ini masyarakat komunitas ini mempunyai pengalaman satu-satu yang mungkin belum ada bukunya. Ini membuat kita itu tahu caranya bisa lepas dari ini. Dan itu juga saya membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Saya sedikit tadi sampaikan bahwa kemusnahan, bahwa itu sudah bukan kemusnahan. Dan kemusnahan itu biasanya kalau udah besar ya baru dimusnahkan. Jadi tidak kemusnahan itu dari kecil. Ini juga dalam kehidupan kita merasa apa yang kita kerjakan juga nggak berkah. Alhamdulillah ada Allah bisa takdirkan ya, qadarullah, ketemu dengan ada masyarakat tanpa riba, dan ini benar-benar saya ikut di Bogor, ikut di Jogja. Ini subhanallah benar-benar kita itu merubah kehidupan kita dari orang yang selama kehidupannya itu menjalani suatu hal yang bertentangan dengan Allah, walaupun kita itu merasa bahwa kita itu melakukan ibadah yang baik sehari-hari, tapi kita nggak menyadari. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat, menginspirasi yang lain bahwa ada kehidupan yang lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Kita harus berusaha menjauhkan apapun yang ada hubungannya dengan riba ini, karena Allah ini nggak main-main dengan orang yang masih ada hubungannya dengan riba. Dan kita nggak tahu apakah rahmat pada waktu jannah itu diberikan kepada manusia, sedangkan pada saat itu Allah dan Rasulnya memerangi kita masih bisa mendapatkan jannah. Jadi saya terima kasih, saya berdoa mudah-mudahan semua masyarakat tanpa riba ini lebih bermanfaat lagi dakwah, sehingga masyarakat atau umat Islam di Indonesia ini lebih baik kehidupannya dan bisa lebih bermanfaat dan barokah. Ini yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat-sahabat yang siap berbagi dan sudah berbagi ya. Kita tunggu sahabat-sahabat yang lain yang ingin segera lepas dari utang dan riba. Silakan hubungi acara-acara dari masyarakat tanpa riba. Insya Allah di Osko banyak pembelajaran yang berkaitan dengan bagaimana melepas utang, bagaimana sahabat-sahabat bisa mengembangkan bisnisnya. Insya Allah ya, karena masyarakat tanpa riba siap berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain, siap berdakwah dimanapun, insya Allah ya, karena umat Islam insya Allah lepas dari utang dan riba, mendapatkan kebarokan dan rahmatnya Allah, insya Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.